5 kebiasaan yang wajib kita terapkan ketika kita pengen menurunkan kadar lemak yang awalnya dari 40% gini atau bahkan 30% kayak gini kita mau turunin terus kadar lemaknya sampai di keadaan kadar lemak 15% kayak gini, atau perempuan 45% kayak gini, kita turunin ke 20% kayak gini. Kebiasaan-kebiasaan ini bakalan menjamin progres kita untuk turun berat badan dan juga kadar lemak. Dan mungkin teman-teman belum pernah nih nerapin kebiasaan ini yang membuat teman-teman berat badannya itu masih obesitas. Dan kebiasaan ini juga gue selalu terapin ke klien-klien gue yang berhasil turun dari kadar lemak 30%-an kayak gini, dia turun ke 15% kayak gini selama dalam waktu 4 bulanan aja, dan otot perutnya mulai kelihatan. Atau bahkan yang obesitas itu dari kadar lemak 40%, dia turun ke 20% selama 4 bulanan juga, berat badannya turun 15 kilo, lingkar perut turun 23 cm, dan love handle-nya, lemak di pinggang, itu udah hilang. Jadi apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang kita wajib lakuin supaya dalam seminggu aja teman-teman lakuin kebiasaan ini, dalam seminggu kita bakalan mengalami penurunan lingkar perut 3-5 cm, dan berat badannya juga bakalan turun 3-5 kilo. Apalagi kalau kita misalnya obesitas. Oke, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang obesitas, karena bahkan follower gue ini aja 3 bulanan dia turun sebanyak 45 kg, dan update ke gue turun 50 kilo dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini. Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, sebelum ke pembahasan kebiasaan, kalau misalnya di 2025 kita pengen punya badan yang baru, interaksi sosial pun juga jadi ikutan baru. Terutama kalau misalnya kita jadi semakin ganteng, semakin cantik gitu ada yang namanya halo effect. Nah, halo effect ini adalah istilah psikologi yang sering banget terjadi di masyarakat, terutama di masyarakat modern sekarang. Gimana dia terjadinya? Contohnya misalnya dari penampilan fisik. Jadi kalau misalnya orangnya itu ganteng dan cantik, orang-orang tadi itu cenderung dianggap lebih pinter, ya kan? Dan juga lebih baik, dan juga lebih kompeten. Padahal belum ada bukti objektif tuh yang mendukung sifat-sifat tadi. Tapi halo effect-nya gitu aja. Jadi semakin, misalnya contoh marketing aja, kalau misalnya modelnya cantik atau ganteng, seolah-olah nih produknya ini bagus. Oke, jadi itu adalah halo effect yang bakalan teman-teman alamin ketika kita udah jadi lebih menarik dan juga lebih sehat. Nah, jadi apa kebiasaan yang pertama supaya kita bisa jadi lebih menarik? Yang awalnya muka gue cabi kayak gini, jerawatan juga, sekarang jerawatnya udah hilang dan juga mukanya udah lebih tirus. Yang paling pertama, ini adalah kebiasaan yang paling penting sebelum kita memulai kebiasaan-kebiasaan lain terutama dalam hal menurunkan kadar lemak ataupun berat badan. Kita wajib untuk berani mengatakan tidak. Tidak untuk cheating Misalnya kita di kantor nih, dikasih gorengan, kita bilang enggak, makasih, udah makan. Tidak untuk mabok. Misalnya nih pulang kantor diajakin mabok, sedangkan kita apa? Kita udah diambang kematian kita udah fatty liver, kita udah obesitas banget. Lu masih aja oke-oke aja. Sedangkan temen lu itu masih muda. Lu udah umurnya 40. Lu udah 40, lu diajak clubbing, diajak party segala macem minum-minum apa segala macem, merusak organ lu iya-iya aja. Berani untuk mengatakan tidak ke mabuk-mabukan. Karena itu juga dosa, Pak. Berani untuk mengatakan tidak pada yang manis-manis. Kalau misalnya teman-teman ada yang prediabetes, bahkan HbA1c-nya itu udah 10, bahkan 12 Pokoknya gula darahnya itu udah tinggi banget, udah diabetes banget. Ya kita wajib mengatakan tidak pada yang manis-manis. Kalau enggak, lu bandel, organ lu udah nyerah, badan lu nyerah. Karena kitanya bandel, dan kita nggak punya kedisiplinan. Jadi dengan kita menerapkan kebiasaan ini kita bakalan ngebentuk mental yang kuat dan juga disiplin. Dan otomatis kita bakalan bisa fokus sama goal kita, yaitu setiap minggunya kita mau turunin lingkar perutnya. Jangan lu pikirin perasaan orang lain yang kita tolak. Oh, nggak enak. Bodoh amat, gue bentar lagi mati, Pak. Atau misalnya, gue udah jomblo seumur hidup nih, karena gue obesitas, nggak ada yang mau sama gue. Udah, lu nggak usah dengerin orang lain, dengerin gue aja dulu. Kita harus perbaikin dulu nih masalah yang paling penting ini yaitu masalah kesehatan ini. Tapi tenang aja, dengan teman-teman melatih kebiasaan ini, bilang enggak, makasih, enggak, teman-teman tolakin tuh yang jelek-jelek. Nanti teman-teman bakalan ngebentuk mindset yang baru. Teman-teman bakalan memilih yang membuat teman-teman jadi positif. Karena kalau misalnya gue kasih tahu nih kebiasaan yang lain gitu untuk mengubah fisik, kalau kita belum kasih tahu dulu nih mindset yang harus diubah, akan sangat susah. Selain juga kita harus punya pemahaman atau edukasi supaya kita mau nih ngelakuin A, alasannya apa? Kita juga harus tahu alasannya. Karena kalau kita nggak tahu alasannya, buat apa? Contohnya misalnya kita mau kurus, kita harus makan apa? Supaya kita tahu alasannya untuk menolak makanan lain. Oke, jadi itu kebiasaan pertama, kita wajib berani untuk mengatakan tidak pada tawaran-tawaran yang ngebikin kita semakin jelek. Nggak usah nggak enakan. Nah, kebiasaan yang kedua, ini adalah kebiasaan yang menurut gua wajib, karena seharusnya gua lakuin ini dari dulu. Yaitu kebiasaan yang kedua, kita mau nyari coach yang berpengalaman untuk membimbing kita, Pak. Karena kita bakalan beli apa? Beli skillnya, beli waktunya dia, pengalaman dia juga, dan beli jasanya dia untuk ngasih tahu kita nih, apa aja makanan-makanan
makanan yang oke, apa yang makanan di stop dulu, setiap harinya makanannya apa, diaturin juga kalorinya segala macamnya, program latihannya juga diaturin semua segala macamnya lengkap ya kan. Khususnya untuk kadar lemak yang tinggi. Jangan misalnya nyari coach yang memang dia kerjaannya dari kurus ke gendut, jangan, salah lu. Cari coach yang memang dia paham dan punya pengalaman sendiri, dia nurunin tuh kadar lemaknya diri dia sendiri dan juga orang lain. Oke, nggak harus gua. Tapi kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gua, boleh juga. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Jadi itu adalah kebiasaan yang kedua, yang ini bakalan benar-benar mempercepat progres kita. Kita nggak usah tahunan progresnya. Kita 3-6 bulan aja, itu udah beda orang tuh ya. Oke, jadi itu kebiasaan yang kedua. Kalau progres kita mau lebih cepat ya, kita cari coach yang bagus, yang berpengalaman. Nah, kebiasaan yang ketiga, kita mau mengkondisikan tubuh kita ini berada di dalam keadaan kalori defisit setiap harinya. Artinya apa, Bang? Artinya kita mau bergerak lebih banyak dan makannya juga lebih sedikit. Gimana cara ngaturnya? Jadi dari nutrisi, ya yang pertama untuk kebiasaan yang ketiga ini, kita mau proteinnya tinggi banget ya, sampai kenyang, 50-100 gram protein, dan juga karbohidratnya kita mau batasin banget. Oke, karena biasa dari karbohidrat lah lemaknya numpuk ya, karena karbohidrat naikin nafsu makan. Dan juga kalau lemaknya kita mau lemak yang sehat dari alami ya, dari hewani, secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Nah, itu makanan kita udah kurangin tuh ya, karbohidratnya kita naikin proteinnya, dan kita mau gerak lebih banyak supaya kita bisa menjamin defisitnya. Sebenarnya kita dari makanan aja kita bisa defisit, tapi kalau tambahin dengan gerak yang lebih banyak, contohnya nih misalnya kalau di tempat gue sendiri, gue biasanya habis kerja atau sebelum kerja itu gue treadmill dulu nih. Gue treadmill sejam gitu ya, gue pasang incline-nya berapa, speednya juga berapa, dan gue sesuaikan dengan detak jantung gue supaya gue bisa nanti membakarnya itu di zona 2 pembakaran lemak ya, tapi yang paling optimal. Oke, itu 70-80% dari total maksimum detak jantung kita. Sehingga nanti apa? Pembakarannya banyak dan sebagian besar dari lemak. Tapi kalau lebih dari itu detak jantungnya biasanya pakai sumber energi dari gula dan ngebikin kita jadi lapar-lapar karbo yang membuat kita jadi susah kalori defisitnya. Selain itu juga itu bakalan ngebebanin lower body kita dan kita jadi gampang banget cederanya. Kalau misalnya kita lari gitu ya di treadmill ya. Dan gue juga biasanya ya habis kerja atau habis makan, gue jalan kaki juga untuk menambahkan defisit setiap harinya. Jadi kebiasaan yang nomor 3, kita mau makannya lebih sedikit, yaitu dari karbohidratnya lebih dikurangin ya. Dan juga kita mau apa? Geraknya lebih banyak. Contohnya dari jalan kaki dan juga dari apa? Dari kardio di treadmill itu. Itu kebiasaan yang ketiga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nurunin kadar lemak tanpa menurunkan berat badan, ya biar kita nggak cungkring, kita juga bisa menerapkan latihan beban. Oke, 3-5 kali seminggu. Nah, teman-teman bisa tonton videonya di video ini ya. Jadi fungsi latihan beban itu, dia akan meningkatkan BMR kita, pembakaran kalori harian kita ya, settingan pabrik kita ini lebih banyak. Sehingga nanti kita menuju ke kadar lemak 15% kayak gini kalau cowok, atau buat cewek 20% kayak gini ya, itu lebih cepat. Karena misalnya si A nih, dia nggak pernah latihan beban dibandingin sama si B, dia latihan beban. Si A dia pembakaran kalorinya BMR-nya 1000 doang, tapi si B dia karena latihan beban, dia naik jadi 1200. Nah, otomatis si B bakal lebih cepat tuh untuk mencapai di keadaan kadar lemak yang ideal. Gue juga nyaranin buat teman-teman itu beli aja ya treadmill gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bangun pagi, langsung aja treadmill. Itu ini karena gue kebetulan ada treadmill aja, jadi gue bisa lebih mudah nih untuk menjaga di kadar lemak 15% kayak gini sepanjang tahun ya, selama 5 tahun gue ya segitu aja badannya. Nah, kebiasaan yang keempat, ini juga kita wajib sebelum kita memulai progres atau bahkan mempercepat progres penurunan kadar lemak, yaitu kita wajib untuk memperbaiki lingkungan kita. Contohnya dari makanan-makanan di rumah. Nah, jadi lingkungan yang kita harus perhatikan adalah kita nggak mau di atas meja itu ada kue-kue. Kita belum lebaran tapi udah ada nastar, Pak. Ya pantesan aja kadar lemak kita tinggi. Terus juga jangan sampai di kulkas itu banyak minuman manis, minuman kemasan-kemasan itu ya, termasuk juga jus-jus buah, itu gulanya tinggi, Pak. Di kulkas lu taruh. Terus buah-buahan manis juga lu taruh di kulkas. Jadi kecenderungan kita untuk naikin berat badan lebih tinggi. Karena kita sebelum perang gitu ya, kita udah kalah duluan di rumah, Pak. Jadi kita mau atur dulu lingkungan kita, kasih lingkungan kita tuh makanan-makanan yang membantu kita untuk turun berat badan dan naikin metabolisme. Contohnya apa? Contohnya protein kayak gua gini ya. Gua di kulkas gua nih full daging semua isinya. Karena kalau misalnya kita mengkonsumsi protein, terutama dari hewani ya, kita bakalan menaikkan metabolisme kita karena kita untuk mencerna protein itu kita butuh energi lagi tuh. Karena sifat termogenik dari protein itu paling tinggi dibandingkan dengan misalnya apel atau misalnya buah manis lain gitu. Karbohidrat semua itu ya, gula semua itu. Terus juga apa lagi? Tepung-tepungan, mie instan gitu ya. Beda. Oke, jadi 1000 kalori ayam dengan 1000 kalori tepung atau apel. Itu beda kalau masuk ke badan. Yang satu yang ayam jadi nutrisi, jadi pengganti sel di otot, di kulit, di tulang gitu ya. Pas masuk ke badan nggak 1000-nya jadi kalori, 300-nya buat jadi apa? Buat jadi energi buat proses ayam itu. Tapi kalau 1000-1000-nya tepung atau misalnya buah gitu, atau misalnya ciki-ciki ya, itu malah jadi lemak, naikin gula darah juga. Kita jadi nggak sehat. Oke, kita malah naik berat badannya. Oke, jadi kita mau jaga lingkungan kita ya. Audit juga lingkungan, jangan sampai lebih banyak karbohidratnya, gorengan, makanan-makanan manis dibandingin sama protein. Nah, kebiasaan yang kelima, ini tips buat teman-teman ya. Kita tidak akan gagal dietnya. Oke, kenapa tidak akan gagal? Karena kebiasaan yang kelima, kita mulai untuk punya chef sendiri. Kalau nggak punya chef sendiri, minta tolong misalnya pasangan kita yang masakin. Atau misalnya nggak punya pasangan, kita nyewa orang buat masakin. Nah, kalau misalnya kita nggak punya duit,
terus lu gendut, itu lu harus tahu diri, Pak. Kita harus mulai disiplin banget. Oke, kalau misalnya lu udah kerja keras ya kan buat keluarga, tapi lu mungkin kesehatan lu agak kurang, nggak apa-apa lah. Tapi lu udah duit nggak punya, kesehatan lu cuman ngebebanin keluarga doang, itu udah nggak ketolong ya. Jadi harus tahu diri juga. Jadi kebiasaan yang kelima, supaya dietnya nggak gagal sama sekali ya. Makanya gue juga alasan gue bisa punya kadar lemak yang rendah itu setiap tahun ya, karena gue ada yang masakin. Nah, teman-teman juga harus nih cari nih orang yang mau masakin, mau keluarga gitu ya, atau misalnya pasangan, supaya kita bisa nih pagi makannya apa, siang, malam, atau sore makannya apa, dan kita bisa variasiin. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ya kan mulainya dari mana dan pengen dibikinin program dietnya, menu makanannya apa, cara masaknya gimana, bahan-bahan makanannya belinya tuh linknya di mana aja ya kan, di toko online, porsi makannya. Jadi teman-teman gampang, tinggal kasih aja programnya ke yang bantuin masak ya, teman-teman tinggal makan. Jadi gampang. Sekaligus juga nanti bakalan dibikinin program latihan harian, mau di rumah ataupun di tempat gym, setiap harinya ngapain aja dan kita monitor langsung gitu ya. Dan kita bakalan meeting tiap minggunya gitu untuk nge-review progress. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk gua bikinin semua tadi, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Jadi segitu aja 5 kebiasaan yang kita wajib lakuin nih. Ini kalau kita lakuin kelima-limanya, kita tidak akan gagal dietnya. Di 2025 kita bakalan beda orang, Pak. Ya, kita glow up. Cuman emang kita harus butuh pengorbanan. Kita harus meninggalkan nih kebiasaan yang lama nih, yang ngebikin kita gendut, dan kita ganti sama kebiasaan baru di 2025. Oke, segitu aja video gua. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung komen aja di kolom komen. See you next video, bye-bye.